akuntan dimanapun kalian berada. Sobat akuntan, hari ini kita akan mendengarkan kultum dari salah satu seorang akuntan di Jawa Timur sekaligus dosen di UIN Sunan Ampel dan di Pasuruan. Nah, siapa sih sobat akuntan? Beliau ini mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Iman ini dari Pasuruan ya? Iya, Pasuruan. Main jauh? Ya, lumayan. Sahabat akuntan, nah di sini kita nggak perlu lama-lama karena kita langsung mendengarkan kultum yang bagus. Dengan topik apa sih Gus? Amal jariah. Amal jariah. Sesuai request amal jariah. Amal jariah, oke gitu. Nah sahabat akuntan, kita mendengar bareng-bareng nih amal jariah seperti apa sih pandangannya dari Gus Ilham? Monggo Gus, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat akuntan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Topik kita kali ini tentang amal jariah, gitu ya. Amal jariah juga nanti ada irisannya dengan profesi akuntan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh gitu, tentang amal jariah gitu, sebenarnya saya melihat, kalau lihat dari gramatika Arab, amal jariah itu memang perlu diluruskan. Karena kalau dalam gramatika Arab itu, jadi kalau sifat mausuf, na'at, man'ut, sifat yang disifati itu sama gitu. Jadi kalau muzakkar maka muzakkar, muannas, kemudian mufrad, tasniyah, jamak. Nah, dalam konteks amal jariah, amal itu muzakkar, sedangkan jariah itu muannas. Maka yang sebenarnya yang betul itu adalah amal jari, bukan jariah. Kecuali ada konteks lain yaitu sedekah jariah. Nah, kita yang membahas tentang sedekah jariah. Tadi secara gramatikal amal jariah tadi sebenarnya kalau yang pas itu amal jari. Kalau minta jariah maka yang awalnya adalah sedekah jariah. Nah, gitu sobat akuntan. Nah, berkaitan dengan sedekah jariah ini ada hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi idza mata adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Ketika manusia itu wafat, maka semua amalnya terputus. Ketika dia masih hidup, dia bisa puasa, dia bisa sholat, dia bisa aktivitas sosial lainnya, dia bisa berhaji dan seterusnya, bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan. Akan tetapi ketika dia sudah meninggal, maka itu semuanya terputus. Nah, yang menariknya lanjutan dari hadis ini, illa min salasin, kecuali tiga. Tiga ini artinya walaupun kita sudah meninggal, pahala-pahalanya itu terus mengalir. Nah, ini yang menarik. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Nah, kita bahas yang pertama karena ini menjadi topik utama kita, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu adalah sedekah yang apabila kita melakukan sedekah itu, kita pun nanti sudah meninggal dunia, akan tetapi pahala itu terus mengalir. Nah, seperti itu. Ada yang mengistilahkan lain bahwa sedekah jariyah itu juga wakaf. Wakaf itu termasuk sedekah jariyah. Seperti apa implementasinya? Misalkan kita beli Al-Quran, ya kan? Kemudian Mas Hagi membaca. Selagi Mas Hagi itu terus membaca Al-Quran yang saya berikan, maka selama itu saya mendapatkan pahala, walaupun saya sudah meninggal dunia. Kemudian ada lagi, misalkan kita ada buka sedekah untuk pembangunan masjid, kita belikan keramik atau bahan bangunan lainnya.
selama masjid itu dipakai untuk beribadah, selama itu pula kita mendapatkan pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu menariknya sedekah jariyah. Jadi kita itu kalau melakukan sedekah jariyah ini sebenarnya kita semacam pasif income. Iya kan? Pas amal kita itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Bisa dikatakan investasi kan? Investasi akhirat. Nah, banyak kan kita populer dengan investasi akhirat. Itu sebenarnya kalau diimplementasikan dalam bahasa hadisnya ya sedekah jariyah tadi. Termasuk tadi berkenaan dengan wakaf tadi. Jadi wakaf itu adalah salah satu dari implementasi sedekah jariyah. Karena wakaf itu bentuknya itu harus utuh dan manfaatnya terus mengalir. Gitu kan? Misalkan Al-Quran. Ya. Al-Quran kan beda kita misalkan sedekah langsung kita ngasih makanan, ya. Misalkan selesai juga kan, manfaatnya pada saat itu juga. Masa kita kenyang selamanya, tidak kan? Atau kita ngasih minum tidak ada dahaga lagi selama tidak kan? Pasti selesai. Nah itu sedekah. Tapi kalau sedekah jariyah, nah kalau misalkan kita tadi itu memberikan sebuah fasilitas berupa Al-Quran diwakafkan di masjid, maka selama Al-Quran itu dimanfaatkan, maka selama itu kita akan mendapatkan akhirat pahala. Nah seperti itu. Kemudian juga menariknya, memang ada kalau kita dalam konteks wakaf tadi kan ada kaitan dengan sedekah jariyah tadi. Jadi konteks wakaf itu ada yang wakaf khairi ya, ada yang ahli, ada musyarak, ada yang untuk masyarakat umum, ada yang untuk keluarga. Kita bisa mewakafkan untuk keluarga. Jadi saya wakafkan ini untuk keluarga misalnya, itu bisa. Jika keluarga sudah meninggal itu diwakafkan. Maksudnya kita misalkan ada satu toko, misalkan saya wakafkan ini manfaatnya ini untuk kemaslahatan keluarga, itu bisa. Untuk keluarga dan juga untuk masyarakat umum, itu bisa. Itu sedekah jariyah. Termasuk di dalamnya adalah tadi itu. Bahkan Mas Agi ada ayat mungkin dengan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Jadi ada pada dalam Al-Qur'an itu andaikan diakhirkan sedikit saja untuk kembali ke dunia, maka apa yang dia kerjakan? Pilihannya adalah sedikit. Nah menariknya kenapa kok tidak faksu misalnya? Jadi kalau diakhirkan saja ditambah sedikit jatah hidup saya, maka saya akan puasa, maka saya akan berhaji, maka saya akan beribadah lainnya. Tidak, ternyata pilihannya adalah faksu, karena begitu luar biasanya pahala sedekah tadi. Sebesar apa harus menggantikan ibadah sholat? Ya itu sangat luar biasa. Tadi itu karena sedekah itu juga tidak hanya hablum minallah tadi, tapi hablum minannas. Ada hubungan horizontal, tapi juga ada hubungan vertikal. Beda dengan misalkan sholat. Iya. Sholat hubungannya langsung dengan Allah. Dan seperti itu. Haji misalkan, oke lah kita beribadah fisik, tapi itu langsung dengan Allah. Tapi kalau zakat ini beda, efeknya itu ke sekitar kita, maka pahalanya itu sangat besar. Makanya kalau dalam Islam itu memang satu paket antara horizontal dengan vertikal itu harus sama-sama jalan, harus paralel. Nah seperti itu. Nah itu menariknya sedekah jariyah. Nah sekarang begini, kita lanjut. Bagaimana kalau misalkan dengan profesi akuntan misalkan, ini kan biar konteksnya kita dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Bisa implementasinya itu ada misalkan wakaf akbar. Akuntan itu kan profesi, dan dibayar tiap bulan. Maka misalkan kalau wakaf saya selama 1 tahun atau 2 tahun ini saya wakafkan gaji saya untuk kemaslahatan organisasi. Bisa. Tapi setelah 2 tahun saya ambil lagi, boleh sah-sah saja. Itu namanya wakaf akbar. Gimana itu? Bukan, maksudnya setelah 2 tahun selesai sudah diwakafkan. Setelah 2 tahun itu kan ada gajinya terus kan? Ya, setelah di atas 2 tahun itu gajinya diambil lagi, diambil setelahnya.
yang 2 tahun diwakafkan gitu maksudnya. Oh. Tidak ditarik yang 2 tahun bukan. Tapi bisa juga, misalkan begini prakteknya. Jadi banyak jalan ini, banyak jalan menuju Roma ini. Misalkan ini dengan gaji selama 2 tahun itu disimpan, Ya. kemudian didepositokan, Ya. kemudian hasil dari deposito itu saya wakafkan. Oh iya. Iya kan? Setelah 2 tahun gaji yang saya kumpulkan 2 tahun saya ambil. Boleh sah-sah saja. Jadi gajinya bisa diwakafkan atau hasil dari gaji yang didepositokan tadi diwakafkan. Itu tidak masalah. Yang penting punya kemauan untuk berwakaf, punya kemauan untuk bersedekah jariyah tadi. Nah, yang kedua adalah ini saya teruskan ya karena habisnya ada 3 poin tadi. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, itu misalkan bagus misalkan kita menjadi guru agama dan guru yang mendidik murid-muridnya mengamalkan ilmu agama. Selama murid-muridnya itu mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka saat itu pula kita mendapatkan pahalanya. Itu pahalanya. Makanya kita dianjurkan itu kalau kita punya keturunan. Ini sudah menikah atau belum? Belum. Oh belum. Nah, ini beda konteks ini sudah. Ini khusus yang menikah ya. Iya. Tapi orientasinya mau menikah juga kan nanti kan. Nah, ketika berkeluarga itu usahakan ketika punya anak, maka yang mendidik, yang mengajarkan Fatihah pertama kali itu adalah kita, orang tuanya. Kenapa? Karena itu akan terus dibaca seumur hidupnya. Dari yang paling sederhana aja nih. Iya, Al-Fatihah. Kapan itu dibaca? Pada saat panjenengan sholat. Baca apa? Fatihah. Iya kan? Kemudian misalkan hal-hal lain itu membaca Fatihah. Banyak aktivitas-aktivitas ibadah yang itu ada di dalamnya adalah ada Al-Fatihah. Maka selama anak kita itu membaca Al-Fatihah itu, siapa yang mengajarkan pertama kali? Siapa yang mengajarkan anak ini bisa Fatihah? Oh, ayahnya. Maka selama itu setiap anak ini membaca Fatihah, ayahnya mendapat aliran Fatihah dari ayah anaknya. Nah, seperti itu. Itu anak satu. Kalau punya 2 anak, kalau punya sekian banyak anak, tapi bukan hanya anak juga, anak-anak tetangga juga bisa. Artinya misalkan mengumpulkan anak-anak ngaji gitu, kita misalkan dididik membaca Fatihah misalkan. Mereka sampai kapanpun membaca Fatihah, bahkan selama itu pula menjadikan mendapatkan pahala. Al-ilmi yuntafa'u. Nah, yang ketiga ini juga tidak masuk ini Mas Haji. Apa itu? Waladin solih, awaladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Nah, yang mendoakan kedua orang tua. Nah, itu investasi akhirat tadi. Nah, maka segera menikah ini Mas Haji. Karena ibadah-ibadah akhirat itu ternyata memang salah satunya adalah dari faktor anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua, maka doa-doa itu mengalirkan pahala dan pahalanya itu terus mengalir kepada orang tua. Maka bergembiralah ya orang-orang yang pertama dia semasa hidupnya melaksanakan memperbanyak sedekah tadi, sedekah jariyah, kemudian bisa mengajarkan ilmunya, menyebarkan ilmu kepada anak-anak, kepada masyarakat, yang masyarakat atau anak-anak teknik mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, seperti itu menjadi investasi akhir. Nah, kalau misalkan dengan tadi ya konteks dengan akuntan tadi, itu bisa misalkan panjenengan mendidik atau siapapun atau ikatan akuntan Indonesia itu mendidik seseorang yang menjadi akuntan misalkan, menjadi akuntan profesional, menjadi akuntan syariah, diberikan beasiswa sampai dia menjadi profesi, sampai dia bagus, kompeten misalkan, dan dia melaksanakan mengamalkan ilmunya, dia mendapatkan
gaji atau honor, dia menafkahkan keluarganya, maka selama itu pula penerima juga bisa mendapatkan pahala. Jadi banyak jalan menuju gitu Mas. Oke Gus, sebelum saya tutup nih, ada satu pertanyaan. Ya. Juga pengalaman. Oke. Kalau tadi yang disampaikan Gus Ilham itu, kalau boleh saya sebutkan adalah panduannya. Iya. Panduannya tentang bagaimana kita membangun hubungan yang vertikal dan vertikal. Baik. Tapi poin yang paling saya soroti adalah tentang sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah kayak misalkan kita memiliki rezeki, ada sebab pembangunan masjid. Ya. Kita sudah ada niatan baik, wah saya mau sedekahkan. Ya. Tetapi yang pertama saya ingin memberikan misalkan marmer. Iya. Tapi saya request di paling bawah. Iya. Nah, itu kan sama saja bayar kita agak nggak ikhlas. Kita mau ngasih ini kok malah minta yang kayak gini, seolah-olah mengatur. Padahal kan kalau kita ikhlas ya udah jalan pasti sudah dikasih sama Allah SWT. Ya. Nah itu gimana untuk diri kita sendiri? Ikhlas tidak ikhlas itu masalah hati. Kemudian keramik atau granit kan sudah menjadi fisik gitu. Dengan berinfak ke masjid. Ini pilih ya, pilihan saya. Dengan berinfak ke masjid 1.000. Dengan tadi sedekah granit sekian kotak itu. 1.000 ikhlas, yang granit itu tidak ikhlas. Maka sampai pilih yang tidak ikhlas. Yang ikhlas pastinya. Dia pilih yang tidak ikhlas tadi. Kenapa? Suatu saat kalau Anda sudah lupa dengan infaknya sampai ke masjid, secara otomatis Anda ikhlas dengan sendirinya. Dan itu akan lebih banyak bermanfaat kepada umat daripada 1.000 tapi ikhlas. Makanya orang yang agak pelit itu, mending saya 1.000 ikhlas daripada 100.000 tidak ikhlas. Ya sudah 100.000 aja dipaksakan ikhlas. Gitu. Saya udah ikhlas sekarang, oke sekarang tidak ikhlas. 1, 2 hari, 3 hari, suatu saat Anda lupa dengan 100.000, maka saat itu pula Anda sudah menjadi ikhlas. Kok bisa? Ya begitulah, apa namanya, kerahmannya Allah, gitu. Kasih sayangnya Allah sebesar itu kepada umat. Jadi kalau misalkan kita apa namanya, karena kan begini, antara 1.000 dengan 100.000, mana yang lebih bermanfaat kepada orang lain? 100.000. 100.000. Kalau 1.000 beli apa sekarang? Tapi kalau 100.000 bisa buat satu keluarga, bisa buka bersama satu keluarga. Gitu. Tapi saya tidak ikhlas Pak. Nah, oke, tidak apa-apa, silahkan Anda berinfak ketidakikhlasannya itu. Tapi suatu saat Anda akan lupa dengan sendirinya dan saat itu Anda akan menjadi ikhlas. Disadarkan oleh maka saat itu pahala Anda itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, Anda jangan usah alasan, oh saya tidak ikhlas. Kalau menunggu ikhlas kapan kita mau bersedekah? Justru pertarungan kita dengan setan itu di situ. Gitu. Oh saya tidak ikhlas, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa dengan tidak ikhlas, tidak apa-apa. Gitu. Makanya sebenarnya kalau memang ada anjuran hadis, kalau kita berinfak dengan tangan kanan, sekiranya tangan kiri itu tidak tahu. Artinya memang samar-samar. Kecuali seperti yang diwajibkan, seperti zakat. Kalau zakat itu terang-terangan, saya berzakat, saya difoto-foto gitu, bagus itu, dianjurkan. Itu syiar. Tapi kalau sedekah memang yang tadi itu, usahakan yang samar-samar. Jadi istilahnya itu kalau jenengan itu berinfak dengan tangan kiri tidak ketahuan, saking samarnya, kayak gitu loh. Tapi tadi itu kan pertarungan dengan apa namanya, batin kita. Seperti itu. Maka tetap aja gitu. Kalau punya uang ya sudah, kalau ada uang 150, 100.000-nya yang diinfakkan. Saya tidak ikhlas ini, terus ya sudah tetap aja, karena itu yang bermanfaat untuk orang lain. Satu saat insya Allah amal Anda akan diterima oleh Allah. Karena seperti itu. Itu dari dulu saya. Anda pilih 1.000 dan ikhlas atau 100.000 dan ikhlas. Pilih 100.000 yang tidak ikhlas sama itu. Karena itu yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Wah ini hebat. Seperti itu. Ini saya baru tahu loh. Iya, berarti tidak ada alasan untuk tidak bersedekah sekarang. Nah, seperti itu. Makanya kalau saya berinfak ada ingin paling depan, silakan saja. Yang penting kan bisa berinfak dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain.
Itu aja. Simple. Jadi agama itu jangan dibuat-buat gitu. Dibuat gampang aja. Iya. Tapi jangan dibuat gampang-gampang gitu kan. Ada aturan-aturan, tapi sesuatu yang memang itu mudah-mudah ya jangan kita persulit. Baik sobat akuntan, alhamdulillah bersyukurillah kita mendengarkan kultum yang sangat luar biasa tentang amal syariah ya Gus ya. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Untuk kesimpulannya nih Gus terakhir nih. Iya, sobat akuntan. Kita hidup di dunia itu kan sebentar, sangat sebentar sekali. Jadi ya 63 itu pun kalau jatah multikasi itu, maka memang ada satu tadi amalan yang memang kita bisa beramal di dunia 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali, akan tetapi pahala itu akan terus kita rasakan bahkan walaupun kita sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah. Jadi perbanyaklah, apalagi di bulan Ramadan ini, maka pahalanya sangat berlipat-lipat. Tadi jadi saya sebut tadi lupa tadi bahwa ketika Anda mau berniat sedekah itu sudah dinilai pahala. Berniat sedekah itu sudah, jadi mau berniat berbuat baik itu sudah pahala. Aduh, tidak jadi sedekah misalkan, pahalanya tetap tidak gugur, mendapatkan pahala niat. Beda dengan mau melakukan maksiat. Jadi kalau mau melakukan maksiat baru dicatat maksiat kalau sudah mengerjakan. Seperti itu. Kalau tidak jadi melakukan maksiat mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi ayo kita bersama-sama kita tingkatkan. Kalau kita biasa berinfak 1000 di luar Ramadan, maka di dalam Ramadan ini ditingkatkan. Bisa 10.000, bisa semampunya kita. Jadi perbanyak berbuat baik, dan ini momen yang sangat bulan yang sangat baik, dan Allah memberikan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan. Kita syukuri kita dengan meningkatkan ibadah kita, jangan kalah, jangan kita dikalahkan dengan ibadah di luar Ramadan. Baik sobat akuntan, sekian kultum pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Gus Ilham yang mengisi acara pada hari ini. Dan untuk sobat akuntan, kita nantikan kultum selanjutnya hanya di IAI Jatim TV. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.